Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi ini kita bahas penggunaan envelope ya. Envelope itu bisa digunakan untuk kita mau cetak amplop beserta isinya ya, atau hanya amplopnya doang juga bisa. Nah, itu ada di Mailings. Jadi ini sama, kurang lebih sama mail merge, dan kita bisa menggunakan mail merge ini untuk penggunaan envelope juga. Nah, kalau misalkan mau jika ingin menggunakan amplop, itu bagusnya menggunakan envelope. Jadi fitur ini ya, jadi kita nggak buat di sini formatnya A4 terus kita masukin di printer itu amplop, tapi saat kita masukkan di printer amplop ya kita pakai ininya envelope ya. Klik aja, nanti di sini kurang lebih seperti ini, ada form yang harus diisi. Ini delivery address kita masukkan si penerimanya ya, siapa. Jadi kita masukkan si penerimanya, ini pengirimnya. Misalkan saya masukkan di sini Mister, seperti ini. Seperti ini. Ini kita pengirimnya. Misalkan seperti ini, jadi kita mau kirim ke Mister terima kasih. Di sini ada dari Abdul Qadir, misalkan kayak gitu ya. Kalau kita udah yakin, kita bisa langsung add to dokumen. Di print langsung bisa, tapi saya nggak saranin ya. Jadi bagusnya itu Anda add to dokumen dulu, jadi tahu kurang lebih nanti di dokumen itu atau nanti di print itu kurang lebih seperti apa nanti di amplopnya ya. Saya add to dokumen. Ini yes aja. Nah, nanti Anda bisa perhatikan di sini ada dua lembar dokumen. Dokumen yang pertama itu adalah untuk amplopnya. Jadi nanti halaman pertama itu untuk amplop. Pertama di sini pengirimnya dan ini penerimanya. Nah, ini enaknya lagi di sini kita masih bisa rubah ya. Kita masih bisa rubah. Misalkan lupa nih nomor teleponnya belum masukin gitu. Nah, ini juga lupa nomor teleponnya belum masukin gitu. Jadi bisa diedit di sini. Sebelum kita langsung cetak, bagusnya emang kayak gini dulu. Kalau udah yakin, nah di halaman kedua ini sebenarnya opsional ya. Biasanya kan kita udah bikin isi suratnya ya. Tapi kalau misalkan mau sekalian, kita bisa buat di sini. Nanti tinggal dimasukkan. Anda bisa masuk ke label. Nah, ini address untuknya gitu ya. Nanti ada di atas ini si penerimanya. Nah, kalau misalkan kayak gini, Anda tinggal siapkan kertas A4 dan amplopnya. Tapi bagusnya memang khusus untuk ini Anda siapkan hanya untuk envelope aja atau amplop. Jadi di printer misalkan ada 5 amplop atau 10 amplop udah siap ya. Kita tinggal pakai ini dan fitur mail merge ya. Jadi kita pakai mail merge-nya, kita tinggal select recipient aja, kita buat baru atau Anda gunakan data yang udah ada ya, si penerimanya siapa aja. Nah, nanti kita tinggal masukkan di sini istilahnya merge field-nya, masukkan ke sini. Jadi nanti otomatis dibuatkan nama penerima sesuai dengan data yang kita udah masukkan di sini ya. Dan itu udah dibahas untuk mail merge di materi khusus mail merge ya. Anda bisa coba-coba lagi. Jadi bukan hanya untuk keperluan misal sertifikat atau misalkan surat-surat tertentu, tapi juga bisa untuk membuat amplop dan lain-lain ya. Ini contohnya kita menggunakan envelope ini, bisa juga menggunakan mail merge. Jadi istilahnya mail merge ini template-nya gitu ya. Anda bisa maksimalkan. Jadi seperti itu kalau misalnya Anda mau cetak amplop, gunakan fitur envelopes ini ya, atau tools envelopes. Jadi bukan merubah ukuran
sampai ke bentuk seperti ini gitu ya. Jadi udah ada singkat aja, tinggal Anda print, cetak, selesai. Nah seperti itu bagaimana kita membuat amplop, yaitu mencetak amplop menggunakan fitur envelopes. Terima kasih banyak, sampai jumpa di materi yang lain.